tetap setia. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria. Ayo siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria. Ayo Kak Maria. Hai semuanya, thank you Kak Meli. Hai semuanya. Aduh, nggak ada yang jawab. Berasa sendiri jadinya di Zoom ini. Hai semuanya. Hai Kak. Hai Kak. Hai Kak. Ada yang belum sarapan? Coba angkat tangannya. Oh ya, wajarlah lemas. Tapi Kak Maria pun belum sarapan, semangat kok. Kak Meli juga belum sarapan tadi, semangat jadi MC. Semangat nggak dengar firman Tuhan hari ini? Semangat ya, harus semangat. Walaupun masih ada yang ngantuk, masih ada yang belum sempat sarapan tadi. Itu jangan-jangan ada yang belum sempat mandi. Tadi cuma cuci muka, cepat-cepat. Ya, yang penting ibadah sekolah minggu. Nggak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah punya niat untuk ibadah sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan, mau bernyanyi bersama, mau ketemu sama teman-teman. Walaupun masih Zoom ya, kita masih belum ibadah langsung. Nggak apa ya, yang penting kita terus bersyukur, dan kita masih boleh beribadah. Oke. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Are you ready? Mana Alkitabnya semua? Coba tunjukin Alkitabnya dong. Maria juga nih ada Alkitab. Oke, benar-benar ya. Berarti semuanya sudah ready ya dari tadi. Semuanya sudah ready ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini, Tuhan masih boleh terus menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan masih izinkan kami lagi berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, guru-guru sekolah minggu untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu. Walaupun Tuhan saat ini kami masih belum bisa bertatap muka, belum bisa saling berkumpul di rumah-Mu untuk melaksanakan ibadah. Tapi Tuhan, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk kami tidak bersyukur, tidak bersukacita untuk mendengarkan firman. Tuhan, Engkau juga yang boleh memberkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang boleh disampaikan, semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yang mendengarkan maupun yang memberitakan boleh melaksanakannya di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk memahami firman-Mu sekalipun kami masih kecil. Kami mungkin belum terlalu memahami firman. Tapi kami mau belajar Tuhan hari demi hari untuk semakin mencintai Engkau dan mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Apapun alasan mereka Tuhan, dan Engkau juga yang tetap menyertai, memberkati mereka. Dan minggu depan Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang bekerja dan memberkati kami selama pemberitaan firman. Ampuni kami juga Tuhan, apabila kami sering sekali membuat hati-Mu sedih. Kiranya Engkau yang boleh menghapuskan dosa kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita baca firman, kakak mau ulangi lagi deh. Ada yang, apa tadi ayat hafalan kita? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Iya, Matius 13 ayat 9. Iya, betul Abang. Matius 13 ayat 9. Jangan dibalik ya. Tadi ada yang salah. Nggak apa-apa, belajar ya. Belajar lagi, nanti dibaca lagi firmannya. Diulang-ulangi terus supaya nggak lupa. Kadang udah diulang-ulangi aja kayak tadi tuh masih bisa lupa kan ya. Padahal baru nih. Baru tadi nih. Ya kan? Nggak tahu nih 5 menit lagi, 10 menit lagi. Makanya firman Tuhan itu dibaca terus-terusan ya, supaya kita ingat, tersimpan di dalam memori kita. Jadi, kalau nanti misalnya nih minggu depan,
kakak guru sekolah minggunya bertanya misalnya, Kak Fiona atau Kak Rani atau Kak Sarah, apa ayat hafalan kita minggu lalu? Semua sudah di sini. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia Dengar. Ya, oke. Semuanya tadi sudah ada kitabnya. Mana tadi kitab? Oke. Firman Tuhan hari ini, Kak Maria coba share screen dulu ya. Udah kelihatan belum di layar adik-adik? Kak Meli udah kelihatan? Udah, Kak. Ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak ini gambar apa nih? Telinga. Ini siapa ini ya kira-kira? Jelas bukan telinga Kak Maria ya. Ini ilustrasi. Oke, semuanya boleh dibuka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya, kira-kira? Ayo, ada yang ingat nggak? 1 Samuel Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Perjanjian lama. Masih Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru ya, setelah kitab Matius, bukan ya? Oke, kalau gitu di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Perjanjian lama, Kak. Perjanjian Lama. Kitab Samuel setelah kitab apa? Ada yang tahu nggak? Ini kita jadi main kuis-kuis sedikit nih. Ada yang tahu nggak? Kitab Rut. Oke. Sebelum kitab apa? Rut. Nah, itu kan tadi setelah kitab Rut, Hakim. sebelum kitab Hakim. 1 dan 2. Nah, tuh diingat ya. Udah tahu nih nanti kakak guru sekolah minggunya ngasih kuis ya kan, tebak-tebakan. Oke. Nah, berhubung kita di sini jarak jauh ya, kakak aja yang bacakan untuk adik-adik. Adik-adik mendengar sambil melihat Alkitabnya di dalam hatinya. Oke? Oke ya. Tema kita hari ini adalah mendengar yang benar yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidur. Lampu Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Ibunya menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Lalu ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Oke. Ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau bercerita tentang siapa? Samuel, Kak. Ada yang kenal Samuel nggak? Atau ada yang punya teman namanya Samuel nggak? Kenal, Kak. Ya, kakak juga punya teman yang namanya Samuel. Bukan teman, sepupu adik. Nah, hari ini kita mau belajar mendengar dengan benar. Apa sih itu mendengar dengan benar? Seperti ayat hafalan kita tadi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, kita mau belajar dari kisah Samuel nih, adik-adik. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenalan dulu ya sama si Samuel. Siapa sih Samuel ini? Oke, nampak nggak mukanya? Nampak, Kak. Nampak ya? Sorry. Nih, ada yang tahu nggak siapa orang tua Samuel? Siapa namanya? Elkana dan Hana.
Iya, Elkana dan Hana. Jadi Samuel ini adalah anak dari Elkana dan Hana. Nah, Hana ini sudah sangat lama sekali menantikan Samuel. Sangat lama sekali. Nah, karena dia sangat lama menantikan Samuel, ketika Samuel hadir, ketika Samuel lahir, Elkana dan Hana berjanji atau bernazar. Apa? Yuk, slide selanjutnya. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, siapa yang dimaksudkan diserahkan di sini? Jadi kita berbicara tentang siapa? Samuel. Ya, Samuel. Akhirnya Samuel diserahkan ke rumah ibadah Tuhan. Tapi bukan berarti Elkana dan Hana tidak bisa menemui Samuel lagi ya, atau tidak bisa memiliki Samuel lagi. Enggak ya. Tapi itu janjinya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menepati janji. Maka Elkana dan Hana pun memberikan kembali lagi Samuel kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan. Kemudian apa yang terjadi? Oke, sorry ya, slide-nya agak lama. Nah, ini gambar siapa nih? Ada yang tahu nggak tadi ceritanya? Dia diserahkan kepada siapa? Ayat yang pertama. Diserahkan kepada Eli. Eli, iya, nggak pakai A ya, Eli. Beda lagi kalau Elia. Nah, dia diserahkan kepada Imam Eli untuk membantu Imam Eli dalam rumah Tuhan. Jadi, nah, mereka saling senyum tuh, manis banget senyumnya Imam Eli. Oke, ayo, tadi yang membaca dan mendengarkan berapa kali tadi? Samuel mendengar Tuhan memanggilnya. Ada yang ingat nggak? Ayo. Siapa tadi yang membaca dengan teliti dan mendengar? Kak Maria pasti tahu. Berapa kali? Berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Ayo. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Nih, kakak kasih. 3 kali. Berapa kali sayang? 3 Ayo, tadi itu udah benar itu. Siapa yang jawab? kali. Apa itu yang jawab itu? Gak nampak Kak Maria. Fiona ya? Siapa tadi yang menjawab 3 kali? Nathan. Oh, Nathan. Siapa tadi? Maaf, Kak Maria nggak bisa lihat semua slide-nya. Nathan. Oh, benar. Ya, Tuhan Yesus Allah memanggil Samuel 3 kali. Nih, biar lebih gampang, ini Kak Maria punya satu video nih. Kak Maria punya satu video. Ya. Didengarkan ya videonya baik-baik ya. Udah kelihatan belum? Belum kakak mulai nih tapi. Udah kelihatan belum? Udah. Sengaja Kak nggak gitu di kamera. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya, Bapak.
Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke, udah pada mendengar tadi ya? Udah pada ngelihat belum ya? Sudah Kak, Jelas ya tadi videonya ya? Oh, jelas. ini kakak share screen lagi. Oke, berapa kali tadi Samuel mendengar suara Tuhan? 3 kali. Oke, iya. Iya, 3 kali. Oke, iya. Thank you. Nah, kalau Tuhan sampai memanggil 3 kali, itu artinya apa, adik-adik? Artinya penting. Nah, berarti ada sesuatu yang ingin Allah katakan kepada Samuel, makanya dia sampai 3 kali loh memanggil Samuel. Kita sering nggak dipanggil sampai berapa kali? Misalnya dipanggil orang tua, misalnya Kak Piona, Kak Piona, Kak Piona. Misalnya sampai berapa kali? Sering nggak dipanggil orang tua kayak gitu? Beberapa kali. Sering Kak. Sering, Kak. Sering, Kak. Iya, betul. Berarti penting nggak itu kalau dipanggil sama orang tua? Penting Kak. Yang penting kan, misalnya, aduh, Penting Kak. misalnya diminta tolongin, misalnya Kak Sarah, tolong dulu cuci piring, atau Kak Sarah tolong dulu dipel itu lantainya basah, nanti ada orang kepleset. Artinya penting kan? Nah, sama seperti Samuel. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, ada sesuatu yang penting. Jadi kan di videonya kita jelaskan bahwa Samuel dianugerahkan menjadi seorang nabi dan Tuhan pun berkenan kepadanya. Nah, kita coba next slide ya. Adik-adik pernah nggak mendengar suara Tuhan? Pernah nggak? Kalau pernah, contohnya apa? Pernah nggak? Nah, lagi nggak ada orang lagi nih. Pernah nggak? Adik-adik pernah nggak dengar suara Tuhan? Contohnya seperti apa? Ada yang mau ngasih contoh nggak? Misalnya nih, contoh. Contoh mendengar suara Tuhan. Misalnya nih, kita melihat ada orang yang kesusahan. Nah, akhirnya kita mau menolong. Itu sebenarnya Tuhan sedang memanggil. Memanggil apa? Memanggil untuk berbuat baik. Nah, itu contohnya. Apalagi kira-kira contoh lain? Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Apalagi tuh contohnya kira-kira? Selain Tidak berbohong. Ya, betul. Tidak berbohong. Yang lain? Tidak mencuri. Benar. Misalnya kan ada uang nih. Misalnya di rumah kita ada
mama papa kita nggak sengaja ngeletakin uang misalnya 10.000, kita nggak mau mengambil, itu artinya apa? Tuhan memanggil kita untuk mulai mencuri. Yang lain ada nggak kira-kira? Tidak berbohong tadi ya. Ada lagi yang lain? Nih, kakak kasih contoh. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Foto pertama itu kira-kira lagi ngapain ya? Gambar pertama. Berdoa. Doa. Nah, caranya gimana biar bisa kita tahu mendengar suara Tuhan? Kita tahu enggak mengerjakan hal-hal yang buruk. Apa tadi gambar yang pertama? Berdoa. Ya, siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa tadi pagi yang sebelum beraktivitas, sebelum mandi atau sebelum ikut ibadah sekolah minggu berdoa? Coba angkat tangannya. Kak Ailin. Ya, Kak Ailin. Siapa lagi? Kak Maria tadi berdoa dulu. Ada lagi nggak? Aduh, ada yang nggak berdoa tadi pagi? Ada berdoa? Kak. Berdoa ya. Oh, Bang Diki berdoa. Iyalah. Mantap. Habis malam minggu harus rajin berdoa. Yang lain berdoa nggak? Kak Rani tadi berdoa dulu nggak? Sebelum ibadah sekolah. Aduh. Jadi jangan lupa berdoa ya. Kak Olik berdoa nggak tadi pagi sebelum memulai? Mungkin karena hari Minggu ya, jadi berpikir, oh Kak, nanti kan kita berdoa. Tiap hari harus terus berdoa ya, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu juga alasan kenapa tadi Samuel belum mengerti kalau itu yang memanggilnya adalah Allah. Makanya dia berpikir, oh Imam Eli nih yang manggil aku. Tapi ternyata Tuhan, karena apa? Samuel belum memiliki kedekatan. Kalau kita deket nih kan, misalnya nih, Kak Piona, Bang Tupado, sama Bang Gamal misalnya dekat. Pasti Kak Piona tahu apa yang nggak disukain Bang Tupado dan apa yang disukai. Misalnya Bang Tupado nggak suka kalau diganggu waktu belajar. Kenapa? Memiliki kedekatan. Nah, gimana sih caranya Kak supaya bisa dekat dengan Tuhan? Katanya berdoa. Nah, gambar yang kedua apa? Ada yang tahu nggak gambar? Membaca Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Coba angkat tangan. Atau siapa di sini yang baca Alkitab? Cuman kalau ibadah sekolah minggu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau dia baca Alkitab tiap malam. Mantap. Siapa lagi? Kalau senyum-senyum dia berarti malu-malu. Artinya baca Alkitabnya hanya ketika hari Minggu. Nah, ini adik-adik kita baca firman Tuhan ya, biar kita semakin. Nah, itu kan tadi cara-caranya ya. Nah, sekarang contoh-contoh saat Tuhan memanggil kita, bahwa Tuhan memanggil kita itu bukan hanya seperti Samuel. Misalnya nih, gambar yang pertama apa itu? Ada yang tahu nggak gambar yang pertama? Itu orang tua lagi menasihati. Siapa di sini kalau dipanggil mama bapaknya, ada tunggu dulu mak, nggak langsung bergegas. Ada nggak yang kayak gitu? Kak Maria kadang-kadang. Dulu Kak Maria masih mau kayak gitu. Ada nggak yang kayak Kak Maria? Dipanggil sama orang tuanya, nanti dulu mak, aduh lagi main game aku, aduh lagi nonton. Ada? Yang Kak Sarah, Kak Rani juga, Kak Ezalia juga, ya Kak Aileen juga, ya masih banyak yang seperti itu ya. Hari ini adik-adik kita belajar dari Samuel. Tadi kan kita lihat tuh waktu Samuel dipanggil, Samuel, dia langsung menjawab loh, nggak bilang aduh nanti dulu lagi enak tidur, aduh filmnya lagi enak, main game lagi enak, enggak lah. Nah, hari ini kita belajar ya adik-adik. Ketika dipanggil, langsung siap gerak. Irma, ya Pak. Itu tuh lewat. Hidupin kameranya lo tua. Tuh lewat loh. Dihidupin kamera. Gambar yang kedua. Tahu nggak gambar yang kedua itu gambar apa? Ada yang tahu nggak gambar kedua itu gambar apa? Sedang belajar. Ya, lagi belajar. Ada yang lain? Mendengarkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Ya betul. Nah ini kayak gini nih. Adik-adik kan lagi ibadah nih. Kan? Nah, belajar mendengar guru sekolah minggunya. Oke, next slide. Nah, selain itu ada panggilan-panggilan yang lain. Gambar pertama itu Sekolah. Nah, ya. Sekolah. Misalnya kita sekarang lagi Zoom ya. Siapa di sini kalau Zoom males-malesan? Atau misalnya ini
Jam 8 mau Zoom kan, jam 8 kurang 10 dia baru bangun. Tapi matanya cuma yang dikucek-kucek. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Dia di sekolah nggak ada ya. Berarti mandi langsung. Ingat ya jadwalnya. Misalnya besok nih, hari Senin, belajar jam 8. Jam setengah 8 sudah ready di depan Zoom. Harus seperti itu ya. Jadi bukan hanya mendengarkan panggilan Tuhan, tapi panggilan untuk ke sekolah juga. Ya kan? Harus mau, harus bergegas. Gambar yang kedua itu mau kemana itu? Pergi ke gereja. Apa yang waktu kemarin? Gereja. Ya betul, sayang. Siapa yang waktu kemarin kita belum waktu pandemi masih ke gereja, siapa yang malas-malasan ke sekolah minggu. Padahal udah diingatkan mama papanya, ayo kak, ayo sayang, kita beribadah, kita pergi ke sekolah minggu. Nah ini juga salah satu bentuk panggilan Tuhan. Panggilan untuk ngapain? Panggilan untuk beribadah, ada bersekutu di rumah Tuhan. Padahal kita ke gereja hanya sekali seminggu loh. Ya, nggak boleh malas-malas ya. Oke. Nah, panggilan zaman sekarang. Rajin mencuci tangan. Nih, gambar pertama lagi ngapain tuh? Cuci tangan. Nah, itu pakai Masker, mencuci tangan. Adik-adik di sini udah ada yang sudah pergi keluar belum? Pakai masker nggak kalau keluar? Masker. Pakai masker ya. Ya, Harus Kak. pakai masker ya. Kak Maria juga kalau ke kantor, ke kerjaan harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk ke kantor. Dia harus pakai masker ya. Ini juga panggilan apa? Panggilan untuk taat protokol kesehatan. Ya, gambar yang kedua lagi ngapain tuh? Pakai masker, jaga jarak. Iya, jaga jarak ya, jaga jarak. Minimal berapa meter? Ada yang ingat nggak? 1 meter, 2 meter. 1 meter ya. Kalau misalnya adik-adik nanti sudah pergi sekolah, sudah pergi jalan-jalan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Itu panggilan masa kini. Ya, Kak. Oke, nah adik-adik, hari ini kita belajar mendengar dengan baik. Artinya kalau kita mendengar dengan benar dan baik, kita akan taat seperti Samuel. Jadi ketika dipanggil oleh Tuhan, kita segera bergegas. Nah adik-adik juga, nggak harus Tuhan yang memanggil baru adik-adik segera bergegas. Kalau dipanggil sama orang tua, sama guru-gurunya di sekolah, sama guru-guru sekolah minggu, harus dengan segera. Gitu ya, ketika dipanggil dan terus belajar ya adik-adik. Ya, firman Tuhan hari ini tuh nggak gampang. Gitu. Kak Maria juga masih harus belajar nih sebagai guru sekolah minggu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, tentunya suara Tuhan itu adalah untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, seperti kisah Samuel tadi, itu kan untuk mengerjakan hal yang baik. Akhirnya dia dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah, kita juga walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, nggak menutup kemungkinan ya untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti tadi, panggilan Tuhan itu nggak harus seperti Samuel. Misalnya contohnya tadi panggilan untuk beribadah, panggilan untuk pergi sekolah, panggilan untuk menaati protokol kesehatan. Karena itu semua hal yang baik. Jadi Tuhan senang dengan anak-anak yang mau mendengarkan suaranya untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sekali lagi deh, kakak mau mendengarkan ayat hafalannya. Coba adik-adik semuanya buka mikrofonnya dong. Kita sama-sama bacakan ayat hafalan tadi yang sudah dipimpin oleh Kak Meli. Masih pada ingat kan ya? Ini baru beberapa menit yang lalu loh. Masih pada ingat kan? Ya. Oke, coba buka mikrofonnya ya. Nanti Kak Maria hitung 1, 2, 3. Nanti mulai dari perikopnya dulu. Matius 13 ayat 9. Baru isinya. Yuk. Belum semua nih Kak Maria lihat membuka mikrofonnya. Dipencet mikrofonnya biar bisa kedengaran nanti. Oke? Oke, Kak. Ayo. 1, 2, 3. Matius 13 ayat 9. 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya, hanya adik-adik sekolah minggunya, kakak-kakak guru sekolah minggu, abang guru sekolah minggunya nggak ikut. Kak Maria hitung dulu, baru nanti mulai dari perikopnya ya, Matius 13 ayat 9 baru isi. 1, 2, 3 ya. Matius 13 ayat 9. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Iya, oke. Terima kasih semuanya. Nah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena kita semua memiliki telinga nih. Ini kan kita punya telinga 2 nih. Artinya apa, Dek? Telinga 2 nih. Mau kita semakin taat mendengar. Makanya ada 2 nih. Mulut kan hanya 1 nih.
ya kan? Jadi Tuhan nggak mau kita terlalu banyak berbicara, tapi Tuhan mau kita semakin kuat. Ini ada 2, oke? Jadi adik-adik semangat untuk mengerjakan firman-Nya hari ini. Walaupun adik-adik masih kecil, Kak Maria juga masih belajar, pasti Tuhan akan mampukan. Oke? Mana jempolnya semua? Oke? Oke, mantap. Adik kalau minggu gapai 10 meter itu juga Kak yakin lah. Pasti mantap-mantap mengerjakan firman Tuhan. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri khotbah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang hari ini sudah kami dengarkan, semuanya itu boleh kami kerjakan di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar seperti Samuel, Tuhan. Ketika Engkau memanggilnya, ia langsung dengan segera menjawab panggilan-Mu. Nah, kami juga Tuhan, sebagai adik-adik sekolah minggu, mau seperti Samuel, Tuhan. Bahkan bukan hanya ketika Engkau yang memanggil, ketika orang tua kami yang memanggil, guru-guru sekolah minggu kami, atau bahkan orang lain yang memanggil kami, untuk kami tolong. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk segera menjawab panggilan tersebut. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa apabila dalam ibadah tadi kami tidak fokus kepadamu, kiranya Kau yang boleh menghapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan Kak Meli. Oke. Stop share screen-nya dulu. Oke. Siapa yang masih ingat tadi khotbah kita tentang apa? Kakak mau tanya dulu. Apa dari tema kita? Tentang Samuel. Tema kita. Tentang Samuel. Nah, tema kita tadi apa ya? Ada yang masih mengingat? Tema kita? Tentang Mendengar. Tentang mendengar. Oke. Kakak harap semua bisa mendengar dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapapun yang memanggil kita harus mendengar. Oke. Kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo ucapkan persembahannya di tangan kanannya. Kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Tahu lagunya? Tahu, Kak. Oke, mari kita nyanyikan, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Tuhan ya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah kami lakukan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Tuhan, supaya persembahan tetap menarik terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Sari atau Bang Diki. Silakan. Terima kasih Kak Meli. Shalom adik-adik. Shalom, Bang. Shalom, Bang. Walaupun hari ini yang ikuti ibadah sekolah minggu sangat sedikit, tapi kakak abang guru sekolah minggu yakin adik-adik sukacitanya tidak berkurang. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu sehat semua kan? Ada yang sakit? Sehat, Bang. Sehat. Baik. Pengumumannya seperti biasa. Persembahan tetap dikumpulkan melalui link OVO atas nama Kak Dharma maupun ke guru sekolah minggu di setiap sektor ataupun kepada ketua sektor dan juga ataupun ke link Bank BRI atau Bank BNI atas nama Kak Dharma. Seperti biasa ya adik-adik. Nah, baru yang kedua adalah masih tetap sama seperti hari ini. Kita masuk ibadah sekolah minggu jam 8 pagi. Kakak abang guru sekolah minggu bermohon adik-adik supaya tepat waktu di jam 8 pagi. Oke? Nah, terakhir kakak abang guru sekolah minggunya juga berharap ketika adik-adik melihat teman-teman sekolah minggu juga yang ada di dekat rumah maupun di sekolah, ajak ya untuk ibadah sekolah minggu. Bisa? Bisa, Bang. Aja pengumuman hari ini dari kakak abang guru sekolah minggu, abang kembalikan ke Kak Meli. Silakan Kak Meli. Terima kasih buat Bang Diki. Kita akan lanjut ibadah kita yang dibawakan oleh Kak Maria. Ayo siapkan hati pikirannya, kita mau. Langsung ini Kak Mel, udah bisa aku tutup? Oke. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah hadir hari ini. Nah, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Buka tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapak. Kalau sampai pada hari ini, sampai pada pagi hari ini, Tuhan masih boleh terus sertai dan jaga kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, atas karunia-Mu yang masih Engkau boleh berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan yang sudah dan akan kami kumpulkan, semuanya itu untuk kebaikan nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dan itu semua bisa kami pakai Tuhan untuk semakin semangat mengerjakan pelayanan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, kiranya Kau juga yang boleh memberkati, menyertai mereka, memberikan mereka rezeki Tuhan, agar kami boleh terus memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami Bapak, di dalam 1 minggu ke depan juga akan sekolah, kiranya Kau juga yang boleh memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan, agar mereka juga boleh baik di sekolahnya, boleh menjadi garam dan terang di sekolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami akan selesai, biarlah berkat dan penyertaan-Mu tidak selesai. Mari kita saat ini bersama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasoman. O Yesus Hasomani anami. Nami hagano. Pasada Nami asia toranggano. Semboi dalam Nami torang age ujang. Dobhama orang age ujang. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Kak Meli, Vicky, Kak Sari. Thank you semuanya. Thank you adik-adik. Sampai di depan ya. Steady partner in your pocket with support customized.
kasih yang bisa daripada cara Tuhan mengasihiku. Bye-bye. Bye Nove, bye Zalia. Cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jadi sekarang kalau lihat matahari, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku dan memberikan satu hari lagi buat hidupku. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalamnya laut, seluas angkasa, katakan cara Tuhan mengasihiku. Seharum tembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Dan kalau kita udah bisa bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk